Nah, sekarang sebelum kita mulai, ada pertanyaan? So, mulai paham ya alurnya ya? Sekali lagi saya ingatkan bahwa di dalam Wasbang ya, di dalam Wasbang wawasan kebangsaan tadi kita mulai dari sejarah ya. Kita mulai dulu, kita mereview kembali sejarah perjuangan bangsa ya sampai kita sampai merdeka. Kemudian di situ nanti ada implementasinya bahwa Wasbang itu menghormati lambang-lambang tadi ya. Lambang negara itu ingatkan lagi, bendera, bendera negara, bahasa negara, lambang negara, lagu kebangsaan. Tadi termasuk lagu Indonesia Raya. Mungkin sore ini kita nggak sempat nyanyikan, takut nggak lagunya nggak cukup, besok pagi kita review lagi lagu itu, karena itu adalah termasuk lambang negara. Nah, lagu kebangsaan itu tidak sembarang harus dinyanyikan ya. Coba kita lihat itu ya, karena berharganya lagu dan bendera. Coba kalau kita di event-event internasional, lomba-lomba, pasti ya bendera dan lagu kebangsaan dinyanyikan. Betapa bangganya bangsa Indonesia waktu itu ya. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang berprestasi dan membawa nama negara, maka itu akan dinyanyikan. Oke. Nah, itu. Kemudian ideologi bangsa yaitu Pancasila. Nah, jangan lupa lambang-lambangnya, gambarnya jangan terbulak-balik. Seperti tadi dimaklumi, besok saya tes lagi, jangan sampai terbalik lagi ya. Ya Bu, siap Ibu. Dengan yang Maha Esa tuh. Tapi dimaklumi tadi kan baru pertama, belum pemanasan. Besok semakin bagus. Oke. Kita lanjut dulu. Waktu tinggal 45 menit. Jadi ini saya coba tuliskan ini ya. Jadi ini ada cinta tanah air. Sedikit saja mereview ya. Jadi cinta tanah air itu ini ada beberapa yang harus kita lakukan. Yang pertama, tidak melakukan tindakan dan perbuatan yang melawan hukum dan etika sosial. Yes, ini harus kita pegang. Kalau kita cinta tanah air, maka tidak boleh melakukan hal itu. Ya. Oke. Kemudian ini, bangga terhadap bahasa Indonesia, bendera merah putih, lagu kebangsaan, serta simbol-simbol negara ya, yang tadi sudah kita bahas, itu implementasinya adik-adik melakukan ini berarti adik-adik termasuk sudah cinta tanah air. Itu maksudnya gitu ya. Nih. Nah, kemudian ketiga, ikut serta dalam mengharumkan nama bangsa dan mengangkat harkat martabat bangsa. Nah, ini ikut serta dalam mengharumkan nama bangsa. Kita berprestasi, misalnya kita pemain atlet lah. Nah, atlet kita bisa menunjukkan di dunia internasional bahwa kita the best, itu berarti bisa mengharumkan nama bangsa. Termasuk adik-adik yang milenial ini, siapa tahu bisa menemukan sesuatu yang sifatnya IT yang canggih, kemudian nama Indonesia terkenal. Nah, itu salah satu ikut serta dalam mengharumkan nama bangsa dan mengangkat harkat martabat bangsa. Oke. Ini ya. Kemudian bangga terhadap produk dalam negeri dan menggunakan produk tersebut dalam keseharian. Yes, tuh. Coba. Sekarang adik-adik lihat di lemari baju atau di lemari sepatu, ya. Apakah sudah sebagian besar merek-merek Indonesia? Misalnya sepatu, apakah benar sepatu Cibaduyut atau Tanggulangin yang sudah dipakai? Nah, itu coba dilihat. Kalau terlalu banyak produk luar negeri berarti coba dikurangi, ya. Coba kita menggunakan ini produk-produk dalam negeri, ya. Tuh coba nanti dicek ya. Dicek apakah sudah apakah kita ini sudah mencerminkan bahwa kita itu cinta produk dalam negeri. Nah, ini ya yang terlalu banyak menggunakan merek-merek branded itu ya dikurangi lah, ya dikurangi, tunjukkan. Ya cukuplah dengan batik Indonesia, batik Solo, batik Donggala, kan gitu kan. Nah itu. Kemudian nih ada lagi ya, menjalankan pekerjaan atau tugas sebaik-baiknya sesuai dengan profesi masing-masing. Yes, ini ya, menjalankan pekerjaan atau tugas. Nah, jadi kita mengerjakan fungsi kita sebaik mungkin gitu ya. Ya, kok tugas kita itu ya itu dikerjakan sebaik mungkin, seprofesional mungkin gitu. Itu juga salah satu contoh
wujud kita cinta tanah air. Jadi implementasinya itu. Kemudian berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan nah ya nih kalau adik-adik sudah masuk di lingkungan masyarakat, misalnya di mana ya, di komplek BTN apa gitu ya, kita jaga keamanan lah, ya jaga keamanan, ketentraman lingkungan, jangan malah membuat onar gitu, seorang PNS malah di situ dia jadi provokator gitu, maksudnya suka memanas-manasi orang lain, jadi kompor gas yang akan meledak gitu. Jadi ya jangan gitu. Jadi justru kita harusnya menenteramkan ya, menenteramkan dari lingkungan kita. Ya lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan nanti lingkungan termasuk lingkungan kantor kan gitu. Kemudian memiliki sikap rela berkorban dan ikhlas. Yes. Ya, rela berkorban dan ikhlas. Jadi setiap pekerjaan kita, maka kita kerjakan dengan ikhlas. Jangan dicari, ngapain kita kerjakan? Karena tidak ada doinya misalnya. Jangan begitu. Ya. Doi itu akan mengikuti apabila kita mengerjakan dengan baik. Yakin, ya aku yakin. Kalau kita bekerja dengan baik, duit itu akan ngikutin. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik mindset kita. Kita mau bekerja kalau ada duit. Jangan. Buang itu mindset itu. Kalau mindset kita bekerja hanya mencari yang ada duitnya, maka kita tidak akan termotivasi mencari sesuatu yang bagus. Tapi kita balik. Bagaimana kita bekerja ikhlas, nanti duit itu akan mengekor dengan sendirinya. Karena keikhlasan kita dalam bekerja. Paham ya nih ya? Nah, kalau bisa mengekor uang mengekor kepada kita, maka bekerjalah secara profesional. Tuh. Orang profesional itu pasti di mana-mana dicari. Orang profesional itu orang yang betul-betul paham dengan tugasnya, paham dengan tusinya, kemudian dia betul-betul tahu tentang tusinya sedalam-dalamnya. Akhirnya dia jadilah narasumber. Itulah orang profesional. Jadi orang profesional itu bukan hanya di teori ya, tapi di-actionkan. Bagaimana kita mau tahu bahwa hebat? Kalau kita cuma menang di teori, duduk, iya ya bagusnya begitu ya. Tapi nggak action. Nah itu bukan profesional itu, ya. Hanya teori no action kan gitu. Oke. Kemudian menghargai dan menghormati nih ya itu. Kita coba lagi menghargai dan menghormati jasa-jasa pahlawan. Yes, ya ingat tadi perjuangan bangsa Indonesia ya pahlawan-pahlawan kita ya dengan tumpah darah. Ya akhirnya Indonesia merdeka dan kita menikmati itu semua. Nah, kemudian nih, selalu mendoakan untuk kebaikan dan kemajuan bagi bangsa dan negara. Oke. Yes, sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut. Silahkan. No? Belum ada, Ibu. Oke. Paham ini ya? Paham, Ibu. Ya, kemudian saya coba ini. Jadi dari cinta tanah air ini adalah wujud ya implementasi dari cinta tanah air kita ini semua tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kemudian adik-adik yang dinamakan nilai-nilai inilah nih. Nilai-nilai bela negara. Nah, ini saya ambil dari Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia ini sebetulnya ada 5 ini ya. Cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kemudian setia pada Pancasila. Wah, Pancasila. Maaf ya. Wah, ngetiknya ngantuk ini Bu Tina, tidak kasih baik. Loh, setia pada Pancasila. Aduh, astagfirullah. Ini nanti negara Indonesia ya. Nah, nih sebagai ideologi. Nah, coba nanti tak bagi negara. Kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara, mempunyai semangat. Nah, ini adalah tambahan dari nih Peraturan Menteri Nomor 32 tahun 2016. Kemudian ditambahi lagi substansinya supaya lebih lengkap, maka ada 6. Nih, mempunyai semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur. Nah, inilah nilai-nilai bela negara. Nah, adik-adik mungkin sudah bisa mengupas ini di modul atau di MOOC. Oke. Nah, wujudnya kayak apa? Nah, nanti adik-adik
Ya, kalau wujud cinta tanah air itu kayak apa? Yang tadi ya, terus kemudian kesadaran berbangsa dan negara ini nanti adik-adik bisa kembangkan ya, cari di MOOC atau di Google, saya kira itu. Nah ini adik-adik ya, kita coba. Nanti kita akan masuk di sini nih. Nah, inilah adik-adik nanti untuk asinkronus tugas. Setelah ini kan kita nanti masuk tugas mandiri ya, mandiri. Jadi ada 2 tugas. Nih. Jadi ada 2 tugas. Bentar. Jadi tugas kelompok. Nah, tugas kelompok nanti kan kita ini punya 10 ya, 10 orang. Mungkin sudah tahu kelompoknya di LMS ya. Nah, nanti satu kelompok 1 itu membahas ini loh. Ada nih ya, ada linknya. Nah, ini ceritanya tentang lumbung padi. Ya, lumbung padi. Nanti bahas sendiri. Bacanya, melihatnya nanti setelah asinkronus ya, maksudnya setelah keluar dari kelas ini, ya. Nanti tugas kelompok. Jadi bikin kelompok sendiri ya, kelompok sendiri dari lima orang. Kemudian yang satu nanti kelompok tambang pasir. Nah, ini ada nanti ini linknya, nanti lihat. Yang tambang pasir ini di Lumajang, ya di Lumajang, Jawa Timur. Lumbung padi itu di Indramayu, Jawa Barat. Nah, nanti tugas kelompok adik-adik mengidentifikasi masalah dan penyebabnya. Nah, contohnya tadi ya, sekarang contoh daripada kita coba kembali dulu supaya caranya begini. Misalnya contoh, tadi kan kita ini ya, Dik ya, ini ya. Ya, Ibu. Tadi kan kita bahas tentang Papua. Maka nanti adik-adik kita coba ya supaya paham. Adik-adik mencari. Sekarang contohnya, kalau Papua kita sama-sama ya. Papua kan semua sudah lihat. Permasalahan di Papua itu ada berapa? Coba caranya. Kita coba. Papua. Berarti permasalahan pertama adalah tantangan 1,2 juta hektar. Berarti ada penciptaan sawah. Ya gitu ya masalahnya ya. Penciptaan sawah yang berapa hektar tadi. Oke, masalahnya itu. Jadi nanti gitu. Terus identifikasi berikutnya, masalah berikutnya apa? Coba. Contohnya keahlian, keterampilan, Bu. Keterampilan. Oke. Budaya. Ya, pemetaan sawah. Permasalahannya adalah skill ya. Ya, skill keterampilan. Orang Papua menurun gitu aja ya. Jangan tidak punya, nanti marah orang Papua ya. Jadi kurangnya skill. Artinya skill sudah ada tapi tidak terampil gitu ya. Nah, oke, skill atau keterampilan ya, keterampilan pengetahuan. Oke. Apalagi ya? Coba. Apalagi? Kultur budaya, Bu. Iya. Budaya yang sagu nggak mau itu ya, kultur budayanya. Oke. Budaya. Nah. Kemudian apa lagi? Lokasi. Strategis. Aturan strategis ya? Apa, Dek? Sumber daya alam yang lahan pembebasan lahan. Masyarakat tidak mau menyewakan tanahnya, Ibu. Oh masyarakat ya, tidak mau menyewakan tanahnya. Ya, permasalahannya juga ada masyarakat yang tidak mau menyewakan karena jadi itu. Terus kemudian ada lagi tadi tentang tadi ikan misalnya ya. Ikan paus tombak tadi ya. Nah, begitu caranya. Adik-adik mencari seperti ini caranya. Jadi ternyata ya permasalahan di Papua. Nah, gitu caranya nanti begitu ya kelompoknya ya. Tapi nanti masing-masing kan ada yang di Indramayu sama di Lumajang. Ternyata di Papua itu ada permasalahan tentang kebijakan penciptaan sawah, kan gitu ya, sekian hektar. Supaya ada diversifikasi, ada keragaman makanan kan gitu ya. Baru supaya kita
punya surplus padi sawah ya, supaya kita bisa tetap mempertahankan beras kita itu cukup untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan kan gitu. Kemudian ternyata permasalahan lagi adalah keterampilan ya, orang-orang Papua keterampilan untuk bersawah tidak ada karena memang kehidupannya dengan sagu kan gitu kan. Nah, terus tenaga kerja yang dari Jawa maupun Sulawesi nggak ada yang mau pergi ke sana kan gitu kan. Nah tuh. Terus kemudian ada kultur budaya tadi, kultur budayanya itu termasuk ya dia masih semuanya serba tradisional kan gitu ya. Kemudian kultur budayanya adalah mungkin ya sagu tadi, dia tidak biasa makan nasi, hanya sagu kan gitu. Kemudian ada lagi permasalahannya tadi ikan itu termasuk permasalahan. Nah, kalau adik-adik sudah ketemu permasalahannya, coba adik cari penyebabnya. Penyebabnya apa ya? Gitu. Jadi permasalahan itu globalnya aja. Misalnya percetakan tadi, kemudian apa? Kemudian penyebabnya ini apa? Nah, misalnya pencetakan sawah disebabkan karena apa? Ya, penyebabnya itu apa? Kok sampai gitu? Tuh. Misalnya skill tadi penyebabnya adalah ya itu tadi ternyata kurang keterampilan, tapi apa gitu. Jadi adik-adik nanti membahasnya seperti itu. Jadi mencari penyebabnya apa, masalahnya apa dulu ya. Yang dicari masalah. Ya, nanti pada saat melihat video tugas kelompok nanti begitu. Jadi pertama yang dilihat adalah isu, masalahnya apa. Oke, masalah itu lebih besar kan, masih gelondongan. Mungkin masalahnya hanya cuma 4, misalnya bisa ya masalahnya gede tentang regulasi, tidak jelas. Kemudian tentang pendidikan misalnya, terus 1 apa, bisa cuma 3 masalahnya. Tapi nanti penyebabnya diurai. Oh, penyebab dari regulasi ini apa ya? Nah, kok sampai jadi masalah? Jadi adik-adik mencari. Ya. Penyebabnya apa kok jadi masalah? Jadi mencari penyebab dari masalah. Oke, paham nih ya? Nah, kemudian kalau pendidikan masalahnya apa? Kok keterampilannya kurang terampil, ini masalahnya apa? Nah, gitu ya. Penyebabnya apa? Orang tidak terampil. Paham nih? Paham, Ibu. Kemudian apalagi? Nah, kalau sudah, adik bisa memberikan solusi biar cuma sedikit. Solusinya untuk pendidikan yang tadi alasannya misalnya pendidikannya skillnya rendah, alasannya gini-gini tuh, adik bisa memberikan solusi. Solusinya kalau gitu dimagangkan saja, kan gitu kan solusi ya, paham ya? Nah, itulah solusi. Tuh. Jadi itu, nah itu maksudnya. Ya. Jadi caranya begitu. Oke, paham nih ya? Paham, Ibu. Nah, setelah itu tugas kelompok. Jadi nanti mungkin dimasukkan di LMS ya. Nanti tanya aja bagian itu sampai jam berapa. Jadi nanti 5 orang masing-masing yang lumbung padi arahnya begitu tuh, mengidentifikasi masalahnya apa, disebabkan oleh apa, kan gitu ya. Kemudian solusinya bagaimana? Sampai solusi. Oke, understand semuanya? Bisa ya? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Bisa. Jadi Bisa, Bu. nanti pada saat asinkronus atau misalnya sebentar masih ada waktu sebelum kita keluar, boleh masing-masing klik ini dulu. Semua masing-masing memahami cerita ini. Kalau kelompok 1 tentang lumbung padi di Indramayu, kemudian kelompok 2 yaitu urus tambang pasir di Lumajang ini ya, linknya. Jadi 5 orang di sana, 5 orang sini. Setelah itu ada tugas individu. Nah, misalnya ini kelompok 2 tentang tambang pasir, orang-orang kelompok 2 atau kelompok 1 ya, sudah bisa mengidentifikasi masalah, penyebab sama solusi. Kemudian masing-masing
coba digali dengan nilai-nilai bela negara yang di sini nih, dengan indikatornya, ya kan bela negara cinta tanah air itu kan ada indikator-indikatornya, ya. Nanti cari indikatornya ya. Ya, Ibu. Ya, jadi nanti dicari cinta tanah air itu indikatornya apa, maksudnya apa. Kesadaran berbangsa dan bernegara itu indikatornya apa sih? Kan gitu kan banyak ini indikatornya, ya. Ya, Ibu. Itu di tugasnya masa Ibu lagi yang cari. Nah, kemudian setiap pada Pancasila sebagai ideologi bangsa itu ada indikatornya. Nah, dari 6 nilai bela negara, tadi kalau sudah ada indikatornya, tinggal masukkan di sini. Oh, tentang tambang pasir tadi berarti ini loh, termasuk ini, ya. Nilai yang nomor, misalnya nilai yang nomor kesadaran berbangsa apa, indikator yang mana gitu, ya. Paham nih? Jadi ini adalah tugas individu, ya. Jadi kan ini ceritanya kan adik-adik ada 6 jam pembelajaran ya. Bisa jadi yang 3 JP itu langsung kelompok dulu aja. Ya. Kelompok dulu diselesaikan. Kelompok selesai, seandainya tidak sampai 3 JP sudah selesai, ya udah. Kalau perlu langsung kirim aja, jangan mengganggu. Nah, langsung kirim, terus langsung pribadi. Kalau sampai 6 JP sudah selesai, tidak ada masalah, ya udah. Ya. Ya, Bu. Oke, paham nih? Paham, Ibu. Ya, jadi nilai-nilai bela negara dicari indikatornya dulu. Supaya lebih, ini kan cuma apa sih nilai-nilai seperti tadi cinta tanah air itu kan tadi Ibu sudah kasih contoh ya, cinta tanah air itu contohnya ini gitu. Kalau kesadaran berbangsa dan bernegara itu kayak apa sih implementasinya? Ternyata bla 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 bla. Nah, tinggal ambil aja. Kalau gitu untuk kasus ya, untuk kasus Lumbung Padi berarti masalah ini berarti masuk di nilai-nilai bela negara ini gitu. Oke. Nah, nanti besok insya Allah besok atau kapan ya besok ya. Pada saat kita masuk isu kontemporer ya, analisa isu kontemporer, mungkin saya akan minta tolong salah satu aja yang individu, yang kelompok yang nggak usah. Ya. Atau boleh juga. Nah, kelompok kan jadi satu kelompok hanya kayak gini gitu. Nah, kemudian individu coba apa sebelum kita masuk di room materi berikutnya. Hanya saya ingin mereview. Nah, gitu. Oke, paham sampai sini? Paham, Ibu. Ya. Boleh izin bertanya, Bu? Boleh silakan. Ini, Bu, nanti kan tugasnya itu dibuat dalam filenya yang dikirim itu dalam berupa PDF, Bu, ya? Biasanya begitu. Nanti gini, kalau tentang tugas tentang tugas, nanti langsung konfirmasi ke ya. Ikut di sistem. Kan harus disesuaikan bentuk LMS-nya kayak apa kan gitu ya. Ya, Ibu, ya. Jangan sampai yang jelas nanti kalau sudah masuk LMS kan saya bisa melihat. Nah, gitu bisa membaca itu. Nah, untuk individu mungkin individu kayaknya juga perlu dikirim ya. Kayaknya. Ya, Ibu. Ya? Jadi semua bisa dikirim. Nah, mudah-mudahan tugas ini saya harapkan kalau untuk kelompok ini ya khususnya saya mohon ya kelompoknya Budi kalau bisa itu kalau misalnya panitia bilang jam 7 ya segera kirim. Apapun yang terjadi kirim. Itu. Masalah nanti betul tidak nggak usah dipikirkan. Namanya belajar. Ya. Yang penting pada saat diminta sudah selesai gitu. Makanya tugasnya Ibu D itu nggak terlalu berat karena saya maksudnya saya mengharapkan supaya ada waktu lah untuk itu. Karena kalau terlalu lama kasihan juga kan adik-adik mungkin. Nah, nanti bentuknya kayak apa tanya ke panitia. Oke? Nah, ada pertanyaan lagi? Sudah jelas, Ibu. Ya. Masih ada 10 menit, siapa tahu ada yang mau tanya lagi. Kalau masih 10 menit bisa juga coba langsung kita semua sambil saya tunggu boleh kita langsung melihat klik videonya masing-masing dulu per kelompok. Kan tahu tadi kelompoknya siapa saja.
Nah, supaya pas asinkronus langsung bahas saja. Bahas saja. Ayo, iki penyebabnya apa? Nah, gitu. Nah, sebelum ke melihat, sudah ketemu itu siapa-siapa kelompoknya? Sudah ada? Belum, Bu. Belum? Tunggu dulu. Bu. Kalau sudah ada, sebetulnya di LMS itu saya sudah ada. Sudah ada, Bu. Oh iya, Bu, ada, Bu. Sudah ada di LMS, Bu. Sudah ada, Bu. Ada, Bu. Kalau sudah ketemu, coba sampaikan siapa supaya saya tahu. Kelompok 1 siapa ya? Ada yang bisa baca? Kelompok 1 Ya. Kelompok 1. Ernest Elfrin, Ibu. Ya, Ernest. Terus siapa lagi? Terus Antonius Patris Godu. Ya, Antonius. Iswanto Ahmad Salim. Apa? Iswanto. Nureski saya sendiri, Bu. Rizky. Sama Kak Putu Praba. 1, 2, 3, 4. Ya, oke, Pak Putu. Oke, berarti Pak Ernest, Pak Jiko, Pak Iswanto, Bu Rizky, sama Adik Putu itu masuk kelompok 1. Berarti yang dibahas adalah link lumbung padi ya. Nah, kemudian ketuanya ada nggak di situ? Ada, Bu. Siapa ketuanya? Ernest, Bu. Ya, berarti Pak Ernest nanti, berarti inilah nanti yang menghubungi apa linknya bagaimana, dikirim kemana, coba tanya. Ya. Nah, dikirim kemana ini tugas kelompok. Ada di sini, Bu. Dikirim di LMS, Bu. Nah, Ada di itu sini sudah akses tugas, IDS ya. Ya, Ibu. Oke. Nah, sekarang kelompok 2. Siapa? Ya. Coba. Ada Wahyu Akbar Syam sebagai ketua kelompok. Ya, Wahyu. Terus? David Kennedy Tumbelaka. David. Husin Lahati. Husen. Taufikul Hafiz. Taufik. Oh ya, Hafiz ya? Hafiz, ya, Bu. Hafiz. Dengan Randi Saswito. Oke. Jadi itu ya, sudah ketemu ya, nanti saya lihat. Jadi kelompok 2 nanti Adik Wahyu, Adik David, Adik Husen, Taufik sama Randi bahas ini tentang tambang pasir. Oke. Nah, nanti caranya itu ya, ingat lagi masalahnya apa, permasalahannya apa, ya. Penyebabnya apa? Oke. Kemudian solusinya apa? Sip? Siap, Ibu. Paham, Ibu. Oke. Nah, kalau sudah tahu, kalau nggak ada yang tanya, sebelum kita keluar, sekarang masing-masing ya, klik aja. Ya, klik linknya itu. Supaya pas kita hilang dari pemaparan ini, asinkronus, sudah langsung kerjakan aja. Jadi yang dikerjakan kelompoknya dulu. Habis itu kelompok selesai, udah langsung tadi individunya itu. Ya, oke. Siap. Siap, Ibu. Nah, oke, silakan. Saya nunggu di sini. Kalau ada pertanyaan boleh. Saya masih nunggu sampai jam kita habis. Oke. Masih ada berapa menit? 8 menit, 7 menit. Oke, silakan. Kalau nggak ada pertanyaan sambil nunggu kita keluar dari Zoom ini, silahkan langsung lihat linknya itu masing-masing. Ibu, Ya, saya mau bertanya, Ibu. boleh. Yang masalah tugas individu menggali nilai-nilai bela negara dari kasus itu, Ibu. Misalnya kan tadi nilai-nilai bela negara ada 6. Ya. Yang dicari yang termasuk di dalamnya itu, Ibu. Misalnya dia masuk cinta tanah air. Indikator yang mana yang masuk begitu, Ibu? Ya, sesuai dengan kasus yang kita bahas. Kak Rizky kan tentang lumbung padi. Jadi jangan lepas dengan permasalahan di lumbung padi tadi. Nah, jadi Ibu. Ya, jadi bukan menggali nilai-nilainya itu terus tidak fokus. Nah, setelah melihat kasus di lumbung padi,
Kita sudah tahu penyebabnya, masalahnya, solusinya. Kemudian adik-adik hubungkan, gali permasalahan atau yang ada di lumbung padi itu. Nah, kita sesuaikan dengan nilai-nilai bela negara yang mana, bukan semuanya kan? Kan itu ada 6. Mungkin hanya 2 aja atau semuanya memang kena. Silahkan. Nah, oke? Begitu Dek Rizky ya. Siapa tahu Dek Rizky yang tanya semua juga pengen tahu kan gitu. Makanya Iya, Ibu. ya, oke, jadi begitu. Jadi fokusnya ke masing-masing kelompok. Ya. Atau besok mungkin kita coba masing-masing kelompok mewakili mungkin untuk individunya saja. Ya, individunya saja, nggak usah kelompoknya. Ya, individu mungkin besok kalau pas isu kontemporer, sebelum masuk isu kontemporer saya hanya mendengarkan salah satu ya yang mewakili 2 kelompok itu. Ya. Oke, silakan. Ada lagi yang tanya? Kalau nggak ada yang tanya langsung bisa klikkan sendiri itu videonya. Seandainya adik-adik ya, pas kita lihat video, ternyata waktu kita habis, mohon maaf kita nggak usah pakai salam-salam, ya begini aja berarti langsung ketemu besok. Oke, tapi Ibu menunggu di sini. Silahkan. Adik-adik, saya keluar, saya stop share dulu ya. Iya, Ibu. Iya, Bu. Nah, supaya kita enggak di ini. Oke. Boleh dilakukan di 3 daerah aliran sungai, yaitu Ujung, Lidi, dan Kencang. Pak, saya di ini ya Pak ya? Saya ikut bantu ya Pak ya? Kami berniaga menciptakan bangsa tentang mentang menjadi jalan keluar bagi pengelolaan tambang bangsa ini bangsa ini. Kabupaten Lumajang mempunyai potensi cadangan pasir itu paling luas di Indonesia. Dan sini pula sebagian besar warga mengandalkan perekonomiannya. Bagaimana kisahnya? Lengkapnya di Indonesia. Siapa punya ya kok suaranya? Tolong mute-nya dimatiin. Ada yang suara masuk cerita Lumajang.